ringan, asik, dan menyenangkan. So, kita langsung saja ke materinya. 3 type of clause. Pernah bingung bedain clause dalam bahasa Inggris? Tenang, dalam video ini kita bahas 3 jenis clause yang paling penting. Yang pertama, noun clause, adjective clause, dan adverbial clause, dengan cara yang singkat dan gampang banget dipahami. Apa itu clause? Clause itu dikelompokkan kata yang ada subjek dan verbnya. Kalau bisa berdiri sendiri namanya independent clause. Tapi kalau masih nempel dan butuh kalimat utama, itu dependent clause. Nah, di sini ada contoh yang pertama, she is happy. She masuk ke subjek, is happy masuk ke predikat. Kalimat ini sudah utuh secara makna, jadi termasuk independent clause ya. Yang kedua, because she is happy, ada subjek she dan predikat is happy. Tapi karena diawali because, kata penghubung alasan, kalimat ini masih menggantung dan butuh clause utama. Jadi ini dependent clause ya. Sekarang kita masuk ke noun clause. Noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Dia bisa menjadi subjek dan objek dalam kalimat. Contohnya di sini, what you said is true. What you said adalah klausa subjek, yaitu you, dan predikatnya said. Klausa ini berfungsi sebagai subjek dari kalimat menjawab apa yang benar. Bisa digantikan dengan kata benda that statement is true. Dan karena fungsinya sebagai subjek, ini termasuk noun clause. Nah, yang kedua di sini I don't know what he wants. What he wants adalah klausa dengan subjek he dan predikatnya wants. Klausa ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja know. Karena menggantikan benda atau jawaban, maka termasuk noun clause. Nah, biasanya noun clause umumnya diawali oleh what, that, who, how, where, why, if. Setelah noun clause tadi, sekarang kita masuk ke adjective clause. Adjective clause berfungsi seperti kata sifat, menjelaskan kata benda yaitu noun. Biasanya setelah noun dan diawali oleh who, that, which. Nah, contohnya di sini, the book that I borrow is interesting. Subjeknya yaitu I, predikatnya yaitu borrow. Klausa ini menjelaskan the book. Tanpa klausa ini, kita tidak tahu buku yang mana. Karena berfungsi menjelaskan noun, maka ini masuk ke adjective clause. Contoh kedua di sini, she is the girl who won the competition. Subjeknya di sini who, predikatnya di sini won. Klausa ini menjelaskan the girl, memberi informasi gadis yang mana yang memenangkan kompetisi. Sekarang kita masuk ke adverbial clause. Apa sih adverbial clause itu? Adverbial clause adalah kelompok kata yang punya subjek dan verb, dan fungsinya sebagai keterangan dalam kalimat. Biasanya dia menjawab pertanyaan seperti kapan, di mana, kenapa, dengan tujuan apa, atau dalam kondisi apa suatu hal terjadi. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis adverbial clause satu persatu, lengkap dengan contoh dan penjelasannya. Jenis pertama adalah adverbial clause of time. Ini menjelaskan kapan sesuatu terjadi. Kata hubungnya bisa when, while, after, before, since, atau as. Contohnya di sini, when you finish your work, you might go home. Yang artinya, setelah kamu selesai kerja, kamu boleh pulang. When you finish your work adalah adverbial clause-nya, karena ini menjelaskan kapan kamu boleh pulang. Yang kedua di sini, don't talk while she singing. Maksudnya, jangan bicara saat dia sedang menyanyi. While she singing yaitu menjelaskan waktu kita harus diam. Yang kedua, adverbial clause of place. Ini menjelaskan di mana kejadian terjadi. Kata hubungnya biasanya where atau wherever. Contohnya di sini, I have put it where I can find it again. Tempatnya dijelaskan oleh clause yaitu where I can find it again. Nah, yang kedua di sini, he let the car run wherever he want to go, yaitu menjelaskan lokasi sesuai kehendaknya. Yang ketiga
Ini menjelaskan tujuan dari suatu tindakan. Kata hubungnya biasanya so that, in order that, and less. Contohnya di sini, I give you a map so that you can find the way. Tujuannya adalah supaya kita atau kamu gak nyasar. Yang kedua di sini, sleep not lest your lure come at night. Nah, dari kalimat ini sudah menjelaskan tujuan, yaitu janganlah kamu tidur, nanti Tuhanmu datang pada malam hari. Jenis keempat yaitu cause atau reason. Ini menjelaskan alasan kenapa sesuatu terjadi. Kata hubungnya berupa because, since, atau as. Contohnya di sini, I did it because I wanted to. Alasan yang jelas yaitu I wanted to, karena saya mau. Yang kedua di sini, since you are clever, you will understand this. Nah, kalimat ini sudah menjelaskan alasan, yaitu karena kamu pintar, pasti paham. Jenis kelima adalah adverbial clause of condition. Ini menunjukkan syarat agar sesuatu bisa terjadi. Kata hubungnya biasanya if, unless, whether. Contohnya di sini, if it rain, we will stay at home. Jadi kondisinya di sini rain atau hujan. Kalau hujan kita di rumah. Yang kedua, you will fail unless you study. Artinya di sini kalau kamu nggak belajar, kamu gagal. Jenis keenam yaitu result clause atau consequent clause, menunjukkan akibat dari sesuatu. Biasanya pakai so that atau so that. Contohnya di sini, he is so tired that he can walk. He is so tired menjelaskan akibat dari he can walk. Yang kedua di sini, it was a great storm that trees fell down. Artinya di sini, badai besar banget sampai pohon-pohon tumbang. Badai besar banget itu menjelaskan akibat sampai pohon-pohon tumbang. Yang ketujuh yaitu comparison atau keterangan perbandingan, membandingkan dua hal. Contohnya di sini, he is older than he looks. Terakhir di sini, substitution or concession. Ini untuk menunjukkan hal yang tetap terjadi meski ada kondisi yang menentangnya. Contohnya di sini, even if it rained, I will come. Kondisi yang menantang di sini, walaupun hujan, aku tetap datang. Sekarang kamu sudah tahu bahwa dalam bahasa Inggris ada 3 jenis clause yang penting yang perlu kamu pahami. Yang pertama tadi, noun clause yang berfungsi sebagai kata benda, bisa jadi subjek atau objek. Yang kedua, adjective clause, menjelaskan noun seperti kata sifat. Yang ketiga, adverbial clause, memberi keterangan kapan, kenapa, bagaimana, dan sebagainya. Kalau kamu bisa mengenali ketiganya, kamu akan lebih mudah memahami struktur kalimat, menulis dengan tepat, dan tentu saja kamu lebih percaya diri dalam ngomong bahasa Inggris. Terus latihan dan jangan lupa, grammar itu bukan untuk dihafalin mati-matian, tapi untuk dipahami dan dipakai. Sampai jumpa di materi grammar selanjutnya. Bye!